Informasi pertama pemirsa, kasus perundungan atau bullying yang terjadi di program pendidikan dokter spesialis menjadi perhatian IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Menurut Ketua IDI Muhammad Adib Humaidi, perlu adanya perubahan kultural dari top down untuk atasi bullying dokter PPDS. Jadi memang perhatian kita, karena kita di organisasi profesi itu ada tugas yang juga berkaitan dengan proses pembinaan dan juga yang berkaitan dengan permasalahan di dalam pelayanan keprofesian, termasuk yang berkaitan bagi anggota kami yang sedang menjalankan pendidikan. Hingga kasus bullying ini dalam dua tahun terakhir ini juga menjadi konsen bagi kami, sehingga kami tegas itu untuk kemudian melarang atau bahkan stop bullying di dalam proses pendidikan dokter gitu loh, baik itu pendidikan dokter maupun dokter spesialis. Sehingga upaya yang juga kami lakukan adalah bagaimana para anggota kami itu bisa menyampaikan ya, jika ada hal-hal yang kemudian dialami di dalam proses pendidikan yang itu kemudian bisa dikatakan bullying. Tapi ada satu hal yang menjadi sangat penting menurut kami, dan ini 2 tahun terakhir juga katakanlah Kementerian Kesehatan juga responsif menanggapi terkait dengan isu-isu bullying. Tapi kami melihat bahwa kita semuanya belum ada sebuah dasar kesepakatan apa yang kemudian dimaksud dengan bullying. Karena kalau pemahaman yang kemudian muncul di dalam satu regulasi hanya menyebutkan perbuatan yang kemudian tidak menyenangkan. Nah, perbuatan yang tidak menyenangkan itu akan tentunya subjektif. Tapi kalau kemudian kita melihat dalam perspektif bahwa di dalam proses pendidikan ada pemerasan, ya, apalagi yang berkaitan dengan uang, ada kekerasan fisik, ada kekerasan seksual, itu jelas, tegas itu harus kemudian kepada peserta didik, kepada institusi pendidikannya, bahkan ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan di mana mereka itu belajar, maka ini juga harus menjadi sebuah kesepakatan bersama. Tapi kalau kemudian kita belum ada satu definisi operasional yang kita sepakati terkait dengan apa itu bullying, mana yang itu kemudian menjadi potensi hal yang kemudian menjadi perhatian bagi kita, maka inilah yang harus disepakati terlebih dahulu. Ini yang kemudian juga menarik, kemarin Kementerian Kesehatan juga menyampaikan dari seluruh laporannya itu hanya 30% saja. Nah, karena memang tidak ada, kita membuat sebuah dasar definisi operasional terkait dengan mana yang kita sebut itu sebagai kasus bullying perundungan. Sehingga ini menurut kami menjadi penting supaya apa? Bagi kita para pengajar juga, pendidik ya, bagi penyelenggara pendidikan, termasuk juga di dalam proses yang juga di situ ada tingkatan ya. Saya nggak bicara senior junior sekarang. Saya bicara bahwa ada tingkatan di dalam proses pendidikan dokter spesialis itu yang mempunyai tanggung jawab berbeda. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Sehingga ini juga harus kemudian dipahami. Tapi satu hal juga nanti Mas Iksan yang juga menurut kami ini menjadi perhatian, kita menyelesaikan perundungan itu bukan dihilir, bukan kemudian ada kasus kita reaktif, ya. Apalagi kemudian belum ada sebuah proses penyelidikan mengatakan bunuh diri, menyebutkan itu sebagai bunuh diri gitu loh. Ini juga harus kita lihat untuk lebih bijak menghadapi hal ini. Ada proses hukum yang itu nanti ada pertanggungjawaban yang dilakukan prosesnya oleh aparat hukum. Ada proses yang kemudian juga terkait dengan sebuah proses pendidikan yang kemudian berikan tugas untuk melakukan sebuah proses investigasi. Mari kita menunggu hasilnya itu. Jadi kita tidak reaktif. Satu hal lagi juga adalah bahwa yang merubah untuk perundungan ini, upaya preventif yang bisa kita lakukan supaya ini tidak terulang lagi. Jangan kemudian setelah ada kasus, kemudian kita reaktif, dikasih hukuman, tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kemudian kita lakukan upaya preventif, apa upaya preventif pertama yang harus dilakukan? Merubah kultur di dalam proses pendidikan dokter spesialis. Apa kulturnya itu?
Ya, kulturnya apa? Kesepakatan bersama tadi. Bahwa kita bersama-sama di dalam menjalankan pendidikan itu, kita harus sepakat kita melakukan sebuah proses pendidikan yang aman, nyaman, dengan rasa kesejahteraan yang tinggi. Nah, itu yang harus menjadi komitmen bersama. Hingga nggak ada yang katakanlah kasarannya itu ada senior, junior, junior nanti kemudian menghadapi perlakuan-perlakuan ini ada seperti kesepakatan yang tidak tertulis. Nah, itu adalah harus ada kultur yang harus kita rubah. Siapa yang bisa merubah kultur? Top up dulu. Jangan dari bottom up. Top down dulu. Jadi dari atas untuk kemudian ke bawah. Gitu. Baik.